Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, karena hanya karena nikmat iman dan Islam itulah kemudian kita digerakkan malam ini untuk bisa hadir dalam kajian rutin 2 mingguan kita, yaitu kajian tafsir Al-Baidawi. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah sampai saat ini masih tetap berusaha untuk istiqomah berjalan di atas jalan yang telah beliau contohkan. Alhamdulillah, ikhwan fillah, jamaah pengajian malam Ahad telah hadir di tengah-tengah kita pemateri Ustadz Yad SP Sutiadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, rabbil alamin. Atas doanya. Alhamdulillah. Syukur kalau sehat-sehat Ustadz ya. Di tengah situasi kekinian yang makin tidak menentu di tengah pandemi, ternyata nikmat sehat itu menjadi nikmat yang luar biasa seperti itu. Nikmat yang seringkali kita lupakan ketika kita berada dalam keadaan sehat seperti itu. Alhamdulillah, kita semua pada malam hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hadir di sini. Jadi acara kajian kitab tafsir kitab Al-Baidawi ini biasanya kan disegerakan setiap minggu genap ya. Tapi kemudian spesial untuk malam ini kita selenggarakan di minggu kelima, dikarenakan minggu kemarin ada talk show spesial bulan Zulhijjah seperti itu. Maka untuk mengefektifkan waktu, mari kita persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Yan untuk melanjutkan materinya yang minggu kemarin. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi manna alaina bi ni'matil Qur'anil azim. Alladzi huwa kalamu rabbina azza wa jalla sidqan wa haqqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alladzi unzila al-Qur'anil azim ala qalbihi syarif liyukhrija bihil ibad minaz zulumati ila nur wa yaj'aluhum yufarriquna bihi bainal haqqi wal batili wal hasani wal qabihi wa rusdi minal ghayy. Para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah, alhamdulillah di malam ini, di hari ini kita bisa kembali bersua secara online untuk bisa menyelami tafsir dari Imam Al-Baidawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan juga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan terus menerus ya, sehingga bisa telah berilmi. Amin ya rabbal alamin.
Hmm. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah untuk keberkahannya, keberkahan kajian kita ini. Kita hadiahkan juga untuk mu'alif. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih Al-Fakir ingin share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan memulai untuk Quran surat Al-Fatihah ya, dari tafsir Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil ini, yang sebelumnya di lalu kita sudah mengkaji soal biografinya ya. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan biografi dari Imam Al-Baidawi yang alhamdulillah luar biasa ya. Dan bisa jadi teladan bagi kita semua. Suratul Fatihah. Ini adalah surat Al-Fatihah, surat yang awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah Bismillah yang sering kita baca ya. Dan tentunya ini diulang-ulang itu sangat banyak sekali ya. Dan di sini dikatakan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah ta'ala bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, minal Fatihah adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan juga termasuk bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Walahi Qura Makkah wal Kufah wa Fuqahumah wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat ini dipegang oleh Qura, ahli Al-Quran, ahli bacaan, kiroat Al-Quran, baik ahli kiroat di Mekah, di Kufah itu di Irak, dan juga fuqaha'uha ya, fuqaha'uha, para fuqaha Mekah dan Kufah, wa Ibnul Mubarak dan juga wa Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati semuanya, memegang pendapat ini. Jadi bismillah ini bagian dari Al-Quran, termasuk juga bagian dari setiap surat. Dan ini dipegang oleh, pendapat ini dipegang oleh para ahli kiroat Mekah, Kufah, termasuk juga para fuqaha Mekah, fuqaha Kufah, termasuk juga Ibnu Mubarak ya, sang pakar riwayat, juga ada Imam Asy-Syafi'i,
memegang pendapat ini. Wa khalafahum Qura'ul Madinah. Wa khalafahum Qura'ul Madinah wal Basrah wa Syam wa fuqaha ya wa Malik wal Auza'i rahimahullahu taala. Jadi di sini Imam Al-Baidawi rahimahullah, beliau agak sedikit perhatian terhadap hukum atau terhadap posisi dari bismillah ini, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Nah, maka beliau menyebutkan berbagai pendapat tadi. Wa khalafahum, selain ada yang berpegang kepada pendapat tadi bahwa bismillah itu masuk bagian dari Al-Fatihah dan juga bagian dari setiap surat. Nah, maka khalafahum, memang ada juga yang kontra atau tidak sependapat dengan para imam, para ahli qiraat tersebut, yaitu Qura'ul Madinati wal Basrati wasyami wa fuqaha ya uha wa Malik wal Auza'i rahimahullah ta'ala, yang tidak sepakat bahwa bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah atau bagian dari setiap surat, yaitu di sini disebutkan ada sejumlah ahli qiraat Madinah, Basrah, Syam, dan juga para fuqaha Madinah, Basrah, dan Syam, termasuk juga Imam Malik, Imam Al-Auza'i, ini pun juga belum sependapat, tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa Al-Fatihah ini bagian dari bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Ini tidak sependapat dengan pernyataan itu. Walam yunassa Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala fihi bisai'in. Nah, sedangkan Abu Hanifah sendiri, kita ambil contoh, nah beliau ini ternyata belum memberikan keterangan yang jelas mengenai Al-Fatihah ini sedikit pun ya. Makanya fazunna anaha laisat minas surati indahu. Maka diduga bahwa Al-Fatihah ini dalam pandangan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bukan bagian dari surat, bukan bagian dari surat Al-Quran. Nah, ini adalah dua pendapat yang ada di dalam tafsir Al-Baidawi ini. Nah, dua pendapat ini adalah pendapat yang tentunya mutabar ya, dalam arti memang didukung oleh argumentasi yang syar'i. Namun karena kita mencoba untuk memahami tafsir menggunakan tafsir Al-Baidawi, maka tentu kita penasaran ya, pasti kita penasaran. Lalu Imam Al-Baidawi ini memilih yang mana gitu. Pasti kita merasa penasaran, sebagaimana saya juga penasaran gitu. Karena itu Iman Fillah di dalam tafsir Al-Baidawi beliau pun juga melanjutkan. Wa su'ila Muhammad ibn Hasan anha. Beliau mengajukan sebuah riwayat bahwa suatu ketika Muhammad bin Al-Hasan ini ditanya mengenai Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, beliau ditanya mengenai posisi Bismillahirrahmanirrahim ini. Di mana posisinya itu sebetulnya? Apakah bagian dari Al-Fatihah juga bagian dari surat dalam Al-Quran? Apakah bukan? Sebagaimana tadi yang berpendapat, beberapa ulama besar yang berpendapat demikian. Nah, ketika Muhammad bin Al-Hasan ditanya, nah maka beliau menjawab, beliau menjawab, ma baina dafatain kalamullahi ta'ala. Jadi beliau berpendapat, ma baina dafatain kalamullahi ta'ala. Jadi kalau yang
ada di dalam 2 jilid. Jadi sesuatu tulisan apapun, suatu bacaan apapun, kalau sudah dibukukan, nah gitu kata beliau itu, kalau sudah masuk di dalam mushaf, nah maka ini adalah bagian dari Al-Quran, atau dia adalah kalamullah. Jadi melalui riwayat ini Imam Al-Baidawi mengajukan tarjih, mengajukan pendapat beliau, menguatkan para ulama, para ahli qiraat bagian yang pertama ya, yang menyatakan bahwa minal fatihati wa min kulli suratin. Beliau pun juga melanjutkan, warwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu alaihi salatu wassalam qala. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, bahwa baginda semoga Allah melimpahkan salawat dan salam pada baginda Muhammad SAW. Nah, baginda Muhammad SAW bersabda, Fatihatul Kitab sab'u ayatin wa awalahunna Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala. Melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, maka ketika beliau mengutip atau ketika beliau menyampaikan sabda baginda Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Fatihatul Kitab sab'u ayatin, pembuka Al-Quran, ya, Fatihah, pembuka Al-Quran, makanya di sini disebut sebagai Al-Fatihah karena dia surat pembuka ya. Nah, Fatihatul Kitab, surat pembuka Al-Quran itu sab'u ayatin, ada 7. Nah, ini maka kita lihat di mushaf ini kan ada 7 ya, ada 7 ayat. Jadi kalau misalnya Bismillahnya itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, sebagaimana pendapat para ulama yang poin yang kedua tadi itu, maka apa yang dinyatakan Nabi ini tentu kita akan bingung ya, yang mana gitu. Yang ketujuhnya yang mana kan gitu. Kalau misalnya 1 hilang menjadi 6. Nah, maka yang dimaksud dengan Fatihatul Kitab itu, kata baginda Muhammad, itu adalah yang 7 ayat gitu. Sehingga ini berkesimpulan sebagaimana juga dinaskan bahwa awalahunna, yang paling awal, yang paling pertama surat pembuka itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ya. Dari beberapa riwayat ini, inilah yang dipegang oleh Imam Al-Baidawi. Selanjutnya Imam Al-Baidawi pun juga menjelaskan, wal ijma'u ala anna ma baina dafatain kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Beliau menegaskan dalil yang selanjutnya adalah berdasarkan ijma'. Jadi berdasarkan ijma', ya, maka sesuatu atau bacaan apapun yang sudah masuk ke dalam mushaf, maka termasuk kalamullah, termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berdasarkan ijma'. Nah, diambil pendapat, beliau menguatkan pendapat para ulama yang kelompok pertama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim minal fatihati wa min kulli suratin. Nah, inilah sedikit perdebatan, sedikit diskusi di antara para ulama, dan diskusi ini adalah hal yang wajar mengenai posisi
Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masuk bagian dari Al-Fatihah? Masuk bagian dari surat atau tidak? Yang tentunya kita menghargai masing-masing pendapat. Akan tetapi Imam Al-Baidawi rahimahullah mentarjih, menguatkan pendapat berdasarkan beberapa riwayat, dan juga beliau mendeklarasi adanya ijma bahwa segala sesuatu yang sudah termushafkan maka termasuk kalamullah. Sehingga Bismillah ini kan sudah termushafkan ya, sudah tercantumkan di dalam mushaf, maka masa tidak masuk ke dalam bagian dari Al-Fatihah atau tidak masuk ke dalam bagian dari surat. Nah, dari sinilah maka kita mungkin waktu kecil kan suka menghitung-hitung jumlah surat dan ayat ya, wabil khusus jumlah ayatnya. Nah, mengapa jumlah ayat itu beda-beda dalam pandangan ulama? Memang intinya 6.000 gitu ya. Tetapi kan 6.000-nya itu presisinya berapa? Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, ini pengaruh dari pendapat atau pengaruh dari apa yang diadopsi oleh para ulama mengenai pendapat Bismillahirrahmanirrahim ini. Nah, dari sinilah muncul perbedaan jumlah ayat. Jadi itulah yang terjadi ya. Jadi mengapa jumlah ayat kok bisa beda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain? Nah, ini salah satunya ini. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu adalah ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah, wal ismu inna urida bihi al-lafdu fa ghairul musamma wa inna ya wa in urida bihi dzatu syai' fa huwal musamma. Wal ismu in urida bihi al-lafdu bi fa ghairul musamma fa in urida bihi dzatu syai' fa huwal musamma. Menurut beliau mengenai bismillah, mengenai bismi, mengenai ismun yang ada di dalam kata bismillah ini. Kalau misalnya wal ismu ya, sebutan atau dengan nama gitu ya tadi itu. Nah, kalau sebutan atau isim ini in urida bil lafdu, kalau kata bismi ya, kalau kata bismi ini kita anggap, kita inginkan atau tujuannya sebagai hanya sekedar sebuah kata, al-lafdu sebagai sebuah kata, fa ghairul musamma, maka konsekuensinya isim ini ya bukan sebutan gitu. Bukan sebutan, bukan sebuah nama gitu, konsekuensinya. Wa in urida bihi dzatu syai' fa huwal musamma. Tapi kalau misalkan bismi ya, kalau bismi yang kita maksud ini adalah zatu syai', ketika yang dimaksud adalah suatu zat, nah maka fahwal musamma, maka bismi ini adalah sebuah nama, adalah sebuah sebutan gitu. Ini merupakan salah satu perdebatan bahasa yang terorientasi menjadi perdebatan di bidang kalam ya. Jadi apakah isim ini sebuah zat atau apakah ini sebuah lafaz, nah, gitu. Jadi ke sana arahnya. Tapi tentu ini sudah diselesaikan oleh para ulama ya. Sudah diselesaikan oleh para ulama, dan ini tentunya tidak mesti kita bahas kembali gitu ya. Karena ini sudah diselesaikan oleh para ulama. Nah, cuman di sini
Alhamdulillah kita mendapatkan keterangan lain menurut pentahqiq kitab ini. Fakulu wa fil haqiqati sabata ini analisma ainul sama. Nah, kata peneliti yang sudah meneliti kitab ini, yang beliau menyebut bahwa realitasnya yang namanya bismi di sini ya sebetulnya sabata indi. Ini sudah terbukti dalam pandangan saya anal isma, bahwa yang namanya kata ya, yang nama sebutan isim ini adalah ghairu ainul musamma, adalah sebutan itu sendiri, adalah nama itu sendiri. Gitu ya. Jadi tidak jadi antara lafadz dengan zat itu adalah menyatu. Wah, panjang ini kesananya. Penjelasannya panjang, tapi ini setidaknya gambarannya seperti itu. Jadi bagi kita yang awam, ya kan, bagi kita yang awam, bagi kita yang mengkaji tafsir Al-Baidawi, jangan kaget gitu ya kalau misalnya di dalam tafsir Al-Baidawi mengandung pembahasan akidah. Nah, ini yang menariknya. Lafadz pun bisa nyambung ke pembahasan akidah. Jadi menurut pandangan mu'alif rahimahullah, bismi di sini dengan menyebut nama Allah, nah maka di sini yang namanya nama di sini atau isim di sini atau sebutan di sini. Nah, kalau kita anggap sebagai sebuah lafadz biasa, maka sebetulnya tidak cukup gitu ya. Tidak cukup untuk menyebutkan sesuatu atau tidak sampai ke sasarannya lah gitu. Tapi kalau kita maksudkan adalah isim ini adalah zat, ya zat sesuatu, maka ini bisa nyambung, bisa sesuai harapan, yaitu bismillah. Makanya diterjemahkan dengan menyebut nama Allah. Nah ini walaupun menurut peneliti kitab ini ya sebetulnya antara lafadz dengan zat itu tidak ada bedanya. Jadi yang namanya isim itu ainul musamma. Jadi sebetulnya adalah musamma, ya, sebutan itu sendiri. Jadi yang dinamai itu sendiri gitu ya, yang dinamai itu sendiri. Baik, kita beralih selanjutnya ke ayat setelahnya, yaitu Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, ini adalah ismani bunyan lil mubalaghati min rahima. Jadi Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, ini terjemahan di kitanya. Adalah isman, adalah dua kata bunyan yang memang dibentuk lil mubalaghati min rahima. Jadi kedua kata ini dibentuk sebagai mubalaghoh. Ya, sebagai bentuk makna yang menunjukkan sangat dari kata rohima. Ya. Rohima, ya. Jadi rohima dia asal katanya pengasih penyayang kan, rohima itu pengasih penyayang. Nah lalu ketika Ar-Rahman dimubalaghahkan, ya, maknanya diperkuat, nah maka menjadi maha gitu, maha pengasih. Tapi di sini diberi catatan, Ar-Rahman di sini bukan sekedar maha, tapi ablagha minar rahim, lebih kuat lagi maknanya dari Ar-Rahim sebetulnya. Makanya Ar-Rahman ini, ya, makanya Ar-Rahman ini dipahami oleh kita sebagai yang maha sangat pengasih. Yang maha sangat pengasih, Ar-Rahim yang maha
penyayang gitu. Jadi kita pakai istilah sangatnya supaya menunjukkan perbedaan. Jadi Ar-Rahman ini memang ablagha min rahim, ya min rahim. Alasannya secara gramatik liana ziyadatan, ya liana ziyadatal bina tadulu ala ziyadatil makna. Karena penambahan bentuk kata, penambahan huruf di dalam sebuah kata, kata mu'allif, ini menunjukkan terdapat penambahan makna. Nah, ini teori bahasanya seperti itu. Di teori bahasanya adalah setiap penambahan huruf di dalam sebuah kata, nah maka itu bisa menunjukkan penambahan dari makna kata tersebut. Sehingga ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita terbayang bahwa Ar-Rahman ini lebih dahsyat daripada Rahim, lebih dahsyat daripada pengasih penyayang biasa. Tapi Ar-Rahman ini yang sangat maha pengasih. Jadi Ar-Rahman ini yang sangat maha pengasih. Sedangkan Ar-Rahim ini maha penyayang. Makanya recording in progress. Recording stopped. Nah, makanya kita bisa memahami bahwa Ar-Rahman karena konsekuensinya sangat maha penyayang atau maha sangat penyayang, maka akhirnya tidak membeda-bedakan mana mukmin, mana kafir, ya. Mana yang munafik, mana yang baik, mana yang soleh, mana yang salah. Jadi saking maha penyayangnya, saking maha pengasihnya, maka konsekuensinya tidak bisa dibedakan lagi. Ini konsekuensi dari mubalaghah ablagha minar rahim tadi itu. Ar-Rahman maha sangat, ya, maha sangat pengasih. Sedangkan Ar-Rahim karena maha pengasih, ya, maha penyayang semata. Maha penyayang semata kepada siapa? Maha penyayangnya ini sayangnya kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang beriman, ya. Maha penyayang kepada orang-orang beriman. Yaitu konsekuensi gramatik dari mubalaghah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini Al-Fakir juga bisa memahami dari sini, ya, dari unsur gramatik ternyata tadi ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil ma'na. Itu rumusnya, rumus dari Imam Al-Baidawi rahimahullah ta'ala. Maka dari itu Ar-Rahmani Ar-Rahim yang sangat maha pengasih dan maha penyayang, ketika ahli tafsir itu menyatakan bahwa sangat maha pengasih itu kepada semuanya, lalu maha penyayang hanya kepada orang beriman, nah maka logis, ya, maka sangat rasional sekali. Karena memang berdasarkan gramatik pun juga, ya, berdasarkan gramatik ternyata Ar-Rahman ablagha min Rahim, dan itu mubalaghah dari Rahimah semuanya itu. Ini konsekuensi dari gramatik yang bisa memberikan makna dari tafsir. Rumusannya tadi itu, penambahan huruf dalam sebuah kata itu bisa menambah makna. Nah, baik, selanjutnya ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua. Tadi masih ayat yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terjemahkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di sini dijelaskan bahwa alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah. Segala puji adalah maksudnya asana ala jamili min jihati ta'zimi min nikmatin wa ghiriha. Jadi
alhamdu, segala puji ini adalah asana, yaitu alat pujian. Ini alhamdu itu sendiri adalah sana, ya, pujian sebetulnya. Mengapa? Mengapa diterjemahkan menjadi segala puji? Maka ada segalanya segala, gitu. Nah, itu karena apa? Karena secara Recording in progress. asal usul makna atau secara fikul lugah, wabil khusus ya tepatnya itu, yang namanya Recording alhamdu adalah asana, pujian, ala jamili terhadap karunia, min jihati ta'zim sebagai sebuah penghormatan, min nikmatin wa ghuriha, karunianya itu berupa apa? Berupa kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah, yaitu alhamdu. Nah, alhamdu ini adalah pujian atas karunia. Jadi alhamdu itu adalah sebagai penghormatan, ya, pujian sebagai penghormatan atas karunia berupa kenikmatan dan selain kenikmatan. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah, tentu yang terbayang oleh kita adalah kita menyebut alhamdulillah itu adalah sebagai ta'zim, sebagai penghormatan, sebagai pengagungan kepada Allah. Sebagai pengagungan kepada Allah, sebagai pujian kepada Allah, karena kita mendapat beragam karunia berupa kenikmatan dan juga selain kenikmatan. Beragam karunia ini harus disyukuri, ya. Harus, jadi kita memuji kepada Allah adalah sesuatu yang wajar. Namun sewajarnya memuji Sang Pencipta tentu bukan dengan pujian biasa. Makanya menggunakan alhamdu. Alhamdu ini bukan pujian biasa. Karena konsekuensi dari alhamdu itu adalah kita memuji segala macam karunia yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah. Kalau misalnya hanya sekedar memuji tanpa ada sebuah rasa pengagungan, ini tidak masuk kategori alhamdu. Tapi kalau misalnya mengandung unsur pengagungan kepada Allah, yang itu kita memuji, juga kita mengakui atas segala karunia, nah inilah makanya kita masuk kategori alhamdu. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah, kita mengakui, kita mengagungkan Allah, kita mengakui segala karunia-Nya, dan kita mengagungkan Allah atas berbagai nikmat dan juga selainnya itu. Rabbil alamin, Rob semesta alam. Kadang diterjemahkan Rob ini dengan Tuhan, ya. Tapi kita Rob saja. Rabbil alamin, Rob, ya, Rob semesta alam. Ar-Robu fil asli, pada asalnya kata ar-Robu itu adalah masdarun bimakna tarbiyah. Mengandung pada dasarnya atau pada asalnya ar-Robu itu adalah masdar, yaitu kata, ya, yaitu kata yang menjadi asal usul atau sumber pecahan yang lain. Bimana tarbiyah. Jadi robu itu bimana tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Di sini dijelaskan wahya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Jadi yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan, yang suka kita istilahkan dengan pendidikan, ya, adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Tapi kita tidak terjemahkan dulu tarbiyah ini dengan pendidikan, ya. Kita tidak terjemahkan dulu dengan pendidikan, tapi kita terjemahkan dengan makna wad'inya, yaitu makna bahasanya, yaitu tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Mengatakan sesuatu itu kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah makna kata dari Rob. Jadi Rob ini asal usul maknanya adalah
mengantarkan sesuatu sedikit demi sedikit menuju kesempurnaannya. Karena itulah maka Rob di sini ahli tafsir kadang memaknainya dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan atau Tuhan, karena yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi sempurna, yaitu hanya Rob saja, begitu. Wal alam, wal alam ini adalah bentuk dasar dari al alamin, ya. Al alamin itu kalau kita telusuri bentuk dasarnya adalah al alam. Di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan wal alam ismun lima yu'lamu bihi. Jadi yang namanya alam ini adalah sebuah kata, ya, lima yu'lamu bihi, terhadap sesuatu yang bisa diketahui. Jadi sebuah kata yang menunjukkan sesuatu yang diketahui. Jadi alam ini adalah sebutan terhadap sesuatu yang bisa dijangkau. Itu maksudnya. Bisa dijangkau, bisa diketahui. Walaba fima yu'lamu bihi as-sani'u ta'ala. Walaba fima yu'lamu bihi as-sani'u ta'ala. Ini artinya apa? Artinya lazimnya atau umumnya sesuatu yang bisa diketahui, sesuatu yang bisa dijangkau, maka itu bisa menunjukkan adanya Sang Pencipta. Jadi walaba fima yu'lamu bihi as-sani'u ta'ala. Jadi umumnya segala sesuatu yang bisa menunjukkan adanya Sang Pencipta. Jadi segala sesuatu yang diketahui, nah dengannya bisa kita tahu ada Sang Pencipta. Jadi alam ini adalah sesuatu yang terjangkau, sesuatu yang bisa kita ketahui. Artinya apa? Artinya alam ini adalah sesuatu yang bisa kita ketahui darinya ada Sang Pencipta. Gitu. Ini maksud dari ghalaba fima yu'lamu bihi as-sani' ta'ala. Dijelaskan lagi di sini, ditegaskan wa. Jadi artinya apa? Artinya kullu ma siwahu minal jawahiri wal a'radi. Jadi Sang Pencipta ini adalah segala sesuatu selain dari sesuatu yang jawahir dan sesuatu yang mengandung, ya, al-a'rad. Jadi segala sesuatu yang memiliki inti dan segala sesuatu yang memiliki lapisan. Jadi yang namanya as-sani ta'ala, jadi Pencipta yang Maha Tinggi itu adalah segala sesuatu selain itu tadi. Jadi selain sesuatu yang memiliki inti dan memiliki kulit, nah selain itu adalah as-sani, Pencipta. Jadi segala sesuatu yang memiliki inti, segala sesuatu yang memiliki lapisan, jadi segala sesuatu yang bisa terlihat ataupun segala sesuatu yang tidak bisa terlihat lah gitu. Nah, itu bukan Sang Pencipta gitu. Jadi Sang Pencipta itu siapa? Yaitu jadi Pencipta itu adalah Pencipta itu adalah selain dari itu. Selain dari objek yang bisa terlihat dan objek yang nggak bisa terlihat. Pokoknya selain itu. Itu adalah Sang Pencipta. Ditegaskan oleh peneliti kitab ini bahwa kullu syai'in yadullu 'alal khaliqi subhanahu wa ta'ala 'alal itlaq. Pastinya, kata beliau, 'alal itlaq, pastinya segala sesuatu yang menunjukkan terhadap keberadaan Sang Pencipta. Nah, inilah yang beliau maksud gitu ya. Jadi as-sani, Pencipta itu adalah wa kullu syai'in yadullu 'alal khaliq subhanahu wa ta'ala itu. Jadi beliau menegaskan gitu ya. Beliau menegaskan
bahwa yang namanya alam, gitu, yang namanya semesta ini adalah kullu syai'in, adalah segala sesuatu ya dulu al khaliq subhanahu wa ta'ala alal itlaq. Pokoknya yang namanya alam, yang namanya lima yu'lam bihi wa fi ma yu'lam bihi ta'ala itu. Jadi pokoknya yang namanya alam adalah segala sesuatu yang sanggup menunjukkan keberadaan Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa yang bisa kita pahami dari al-alam. Jadi dari satu kata saja, al-alam, kita jadi paham bahwa apa itu alam. Nah, bahwa alam itu adalah segala sesuatu yang bisa dijangkau. Yang mana segala sesuatu itu pokoknya segala sesuatu yang bisa diketahui, dijangkau, yang itu bisa menunjukkan adanya Sang Pencipta, maka itu alam. Nah, disebutnya itu. Itulah alam. Yang di dalamnya ada manusia, alam semesta dan kehidupan. Itu adalah alam. Fa'innaha limkaniha waftiqoriha ilamu usri wajibin lidzatihi tadu ala wujudihi wa hullahu jalla wa'ala. Fa'innaha limkaniha, nah, karenanya keberadaan, ya, karenanya keberadaan tadi itu segala sesuatu yang bisa terlihat dan tidak terlihat, atau segala sesuatu yang tadi itu masuk kategori alam, dan juga waftiqoriha, ya, segala sesuatu, ya, fa'innaha limkaniha, jadi segala sesuatu yang ada, ya, segala sesuatu yang jawahir dan arad yang ada, segala sesuatu yang dia terlihat atau tidak terlihat, dia yang sanggup menunjukkan adanya Sang Pencipta itu tadi. Pokoknya segala macam jawahir dan arad, segala macam benda yang memiliki isi, ya, benda yang memiliki substansi, dan benda yang memiliki kulit. Nah, maka diimkaniha, karena keberadaan, ya, karena keberadaan semuanya tadi itu, waftiqoriha, dan juga ketergantungan semuanya tadi itu, ilamu siri wajibin lidzatihi, ya, karena keberadaan dan ketergantungannya semuanya tadi itu kepada sesuatu yang mampu memberi pengaruh, ya, ketergantungan semuanya itu tadi kepada zat yang pasti, yang bisa memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Nah, tadu ala wujudihi wa hullahu jalla wa'ala. Nah, maka itu pasti menunjukkan keberadaan, ya, Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Lagi, fa'innaha limkaniha waftiqoriha ila musri wajibin lidzatihi tadu ala wujudihi wa hullahu jalla wa'ala. Jadi segala sesuatu yang memiliki inti dan memiliki kulit atau lapisan luar, segala sesuatu yang ada, gitu ya, karena keberadaannya dan karena ketergantungannya kepada zat yang mampu, ya, ketergantungannya kepada zat pasti, ya, keberadaannya yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Nah, maka jadi karena faktor eksistensi benda-benda tadi dan juga ketergantungan benda-benda tadi, nah, maka itu menunjukkan ala wujudi, gitu ya, menunjukkan ada zat yang eksis, menunjukkan ada zat yang eksis, zat yang wajib, ya, zat yang wajib, ya, zat yang pasti eksis, yaitu wallahu ta'ala, ya, wallahu jalla wa'ala, yaitu Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Jadi ternyata ketika kita memahami kata al-alamin yang dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin, ini sebetulnya ayat ini adalah ayat mengenai akidah, ya. Dalam penjelasan dari Imam Al-Baidawi tadi itu, ini adalah ayat akidah, ayat yang memang bisa menghantarkan seseorang
untuk memahami bahwa segala sesuatu yang terjangkau, segala sesuatu yang darinya bisa menunjukkan ada yang menciptakan, atau segala sesuatu yang memiliki inti, segala sesuatu yang memiliki kulit, ya, segala sesuatu yang ada tadi itu, dan juga yang memiliki ketergantungan kepada zat yang pasti adanya dan mampu memberi pengaruh kepada yang lainnya. Nah, maka segala sesuatu yang ada dan bergantung kepada yang lainnya tadi itu pasti menunjukkan ada wujudnya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Wa inama jamauhu, dilanjutkan lagi di sini, wa inama jamauhu liyashmula ma tahtahu minal ajnasil mukhtalifat. Kenapa di sini kata alam ini ada ya dan nun? Nah, maka di sini dijawab ya wa inama jamauhu. Jadi ya dengan nun itu sebetulnya menunjukkan jamak, kata mualif ya. Asalnya kan al-alamu ya. Asalnya al-alam. Nah, ditambah ya dengan nun. Ini menunjukkan jamak ya. Jadi wa innama jama'uhu liyashmula ma tahtahu minal ajnasi mukhtalifah. Dijama'kan atau dipluralkannya bentuk alam menjadi alamin itu memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan supaya beragam jenis, beragam makhluk yang ada di dalam cakupan itu bisa terliputi semuanya, bisa masuk ke semuanya ya. Jadi sekali lagi, mengapa ini menjadi jamak, dijamakkan ya, karena supaya beragam jenis kehidupan, beragam jenis makhluk yang ada di dalam alam itu supaya bisa masuk ke dalam alamin tadi itu. Wa ghalabal uqala minhum fa jamauhu bil ya wa nun kasairi awsafihim. Nah, supaya masuk ya, tambahan lagi ya selanjutnya, supaya masuk yang berakal. Ini kan kalau misalnya minal ajnasil mukhtalifah, ini khawatirnya kita menganggap makhluk-makhluk gitu ya yang tidak berakal. Nah, maka sebagai penegasan lagi, nah, ini fungsi selanjutnya dari ya dan nun ini. Nah, wala ba'uqala minhum, supaya makhluk-makhluk yang berakal itu juga masuk ke dalam cakupan, ya, masuk ke dalam cakupan al-alam. Nah, maka fajamahu, maka dijamakkan, dipluralkan dengan bil ya wa nun. Dijamakkan dengan ya dan nun juga kasairi ausofihim, sebagaimana ya seluruh deskripsi, sebagaimana semua sifat yang tercakup gitu. Jadi supaya orang yang berakal dan segala macam sikap dan segala macam sifat orang berakal itu bisa masuk ke dalam kata alamin, maka digunakanlah ya dan nun. Ini maksudnya fungsi dari ya dan nun tadi di dalam Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ayat ini mengulang lagi ya dengan menyebut nama yang Maha Pengasih. Tadi karena kita sudah sedikit ada gambarannya bahwa mubalaghah minar rahim, terus juga Ar-Rahman ablagha minar rahim, maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang sangat ya, yang Maha sangat pengasih dan Maha penyayang. Jadi kita tambahkan kata sangat di Ar-Rahmannya, di pengasihnya ya. Yang sangat Maha pengasih, Ar-Rahim yang Maha penyayang, karrorahu la'lil.
Jadi ini diulang menurut mu'alif rahimahullah. Jadi Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanir-Rahim ini diulang. Ini punya tujuan, yaitu li ta'lil. Tujuannya itu untuk memberikan alasan. Memberikan alasan apa nanti ke depan? Yang apa? Memberikan alasan untuk ayat-ayat selanjutnya. Jadi kenapa kok Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terulang kembali? Kenapa enggak Rabbil Alamin langsung ke Maliki Yaumiddin, tapi setelah Rabbil Alamin itu ada Ar-Rahman lagi, Ar-Rahim lagi. Nah, ini sebetulnya ada alasannya. Nah, alasannya itu adalah bahwa nanti ke depan, nah gitu, pokoknya kalau kita masih ada waktu gitu ya, nanti kita akan paham kenapa kok diulang ini. Nah, ternyata diulang itu li ta'lil, ada sebuah alasan. Pokoknya ada sebuah alasannya. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kenapa? Karena nanti itu kita akan menghadapi Maliki Yaumiddin, menghadapi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghadapi Ihdinas Shiratal Mustaqim, dan seterusnya begitu. Makanya ini diulang. Gitu. Nah, diulang ini tentu kalau Rabbil Alamin nanti kesini langsung berat. Maka kita butuh mengingatkan diri kita kembali bahwa gitu ya, bahwa ketika misalkan kita mendengar Maliki Yaumiddin, bahwa Allah menguasai hari pembalasan, itu kan sangat getir sekali, sangat getir, sangat sesuatu yang menakutkan. Termasuk juga apalagi misalnya ada khairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kan menakutkan juga sebetulnya. Nah, maka ini untuk kita kembali ingat tentang siapa Allah itu. Nah, maka nanti itu sehebat apapun pembalasan Allah, nah ingatlah bahwa Ar-Rahmanir-Rahim, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kan hati kita jadi tenang ya kan gitu. Kalau selanjutnya langsung ke Maliki Yaumiddin kan kaget gitu. Jadi kararahu tadi itu gitulah sederhananya ya. Adapun peneliti di sini menjelaskan ada pendapat yang masyhur mengenai Ar-Rahmanir-Rahim ini adalah Ar-Rahman ya di sini Ar-Rahman. Nah, ini sudah ya kita sebutkan tadi. Ar-Rahman itu adalah am yashmul mu'minin wa ghairil mu'minin. Ar-Rahim khasun bil mu'minin. Jadi Ar-Rahman ini umum bagi orang beriman maupun non beriman, sedangkan Ar-Rahim itu hanya khusus ya, hanya khusus bagi orang beriman. Jadi Allah sangat Maha Pengasih kepada siapapun, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Makanya kita tidak heran dan tidak kaget kalau misalnya orang kafir ada yang kaya, orang kafir ada yang berkuasa, kita tidak kaget. Karena itu tadi masih di dunia yang seperti itu. Sedangkan Ar-Rahim itu hanya khasun bil mu'min. Jadi Allah itu sejatinya hanya sayang kepada orang beriman. Memang Maha Pengasih kepada yang lain, tapi sayang yang aslinya itu hanya kepada orang beriman. Nah, ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau pendapat Imam Al-Badawi adalah diulang karena ada alasan tadi itu. Karena kita akan menghadapi Maliki Yaumiddin. Yang mana pendapat masyhur juga kita sudah mendengar bahwa Ar-Rahman itu Maha Pengasih baik kepada mukmin maupun non-mukmin, dan penyayang itu hanya kepada orang beriman saja. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari din. Nah, di sini dijelaskan Al-Malik. Jadi Malik ini bisa dibaca dua bentuk. Tapi kalau bagi kita yang awam, jangan sekali-kali dua-duanya kita baca.
Jadi ini adalah pendapat ahli qiraah ya. Pendapat ahli qiraah yang berdasarkan riwayat dan sanad gitu. Kalau kita sanadnya juga sanad apa namanya, kajiannya sampai tiduran gitu. Nah, jangan sekali-kali ini. Tapi ini sebagai wawasan bahwa Malik ini bisa dibaca dua. Yang pertama Al-Malik, yang kedua dibaca Malik. Dan ini masing-masingnya punya dasar riwayat dan juga punya makna yang mirip-mirip sebetulnya. Tapi esensinya beda. Mirip tapi esensinya beda. Misalnya gini, Al-Malik yang bacaan kita sendiri ya, Malik ya. Nah, Al-Malik ini artinya adalah wal mutasarrifu fil ayanil mamlukati kaifa yasha. Jadi Al-Malik ini yang menguasai, ya, penguasa ini maksudnya al-mutasarrif. Jadi yang berkuasa fil ayanil mamlukah, yang berkuasa terhadap benda, terhadap sesuatu, terhadap apapun yang dimilikinya, kaifa yasha. Memiliki kehendak yang mutlak, kaifa yasha, terserah gitu. Jadi yang dimaksud dengan Al-Malik itu adalah yang berkuasa terhadap sesuatu yang dimilikinya, ya, kaifa yasha, terserah dia gitu. Kaifa yasha. Jadi betul-betul milik terhadap sesuatu yang memang betul-betul bisa bebas menggunakannya sekehendaknya. Sedangkan Al-Malik, yaitu mimnya pendek. Kalau tadi Al-Malik, ini mah Al-Malik. Nah, Al-Malik ini artinya adalah huwal mutasarrifu bil amri wa nahyi fil ma'murin. Artinya adalah al-mutasarrif, yang berkuasa bil amri, terhadap perintah. Jadi dia itu penguasa perintah dan larangan. Ya, yang berkuasa untuk mengeluarkan perintah dan berkuasa untuk melarang terhadap al-ma'murin, terhadap siapapun di bawah kendalinya, di bawah yang bisa dia perintah, yang di bawah bawahannya, kendali ya, ma'murin fil ma'murin, di bawah kendali. Jadi kalau yang pertama bicara soal kepemilikan mutlak, kalau yang kedua bicara soal kepemilikan perintah dan larangan gitu. Yang berhak memerintah dan berhak melarang. Jadi Malik Yaumiddin itu ya, jadi yang menguasai ini maksudnya, nah, kalau dibaca Al-Malik maka dia yang menguasai segala sesuatu sebebas-bebasnya. Kalau misalnya dibaca Malik, maka yang menguasai perintah dan larangan terhadap hamba-hambanya, terhadap yang di bawah kendalinya gitu. Itu maksud dari Malik dengan Malik ya. Selanjutnya Yaumiddin. Yaumiddin, wa Yaumiddin artinya adalah Yaumul Jaza. Hari din, hari agama atau hari din itu maksudnya adalah hari pembalasan. Makanya tidak diterjemahkan dengan yang menguasai hari agama, tapi diterjemahkan dengan yang menguasai hari pembalasan. Din di sini maksudnya adalah jaza, yaitu pembalasan. Wakila, ada pendapat lain yang sekunder. Pendapat primer adalah yaumul jaza ya, pendapat primer itu. Nah, pendapat sekunder adalah ad-din asy-syariah. Nah, gitu. Jadi yang menguasai din syariah, yang menguasai agama syariah. Yang menguasai agama syariah, ajaran agama syariah. Wakila to'ah. Nah, pendapat sekunder lagi yang lain adalah katanya di sini adalah ketaatan gitu. Jadi yang menguasai hari di mana ketaatan itu hanya miliknya gitu. Yang menguasai. Kalau din itu yang menguasai semua agama gitu. Yang menguasai hari di mana agama terkuasai.
Kalau Maliki Yaumiddinnya artinya taat, berarti yang menguasai seluruh ketaatan itu hanya bagi Allah. Wal makna, maka Imam Al-Baidawi menyimpulkan artinya kalau begitu makna Yaumiddin apa? Nah, maknanya adalah Yaumu Jazaiddin. Jadi hari pembalasan, ya. Hari pembalasan berdasarkan agama, berdasarkan din. Gitu. Jadi nanti dibalasnya atas dasar apa? Makhluk-makhluk ini semuanya. Ya berdasarkan ajaran itu. Gitu. Jadi standarnya itu ajarannya itu keterikatan terhadap syariah, keterikatan terhadap agama di dalam kehidupan dunia. Nah mungkin itu ya yang bisa dipahami dari Maliki Yaumiddin. Nah, selanjutnya untuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini tafsirnya hampir 1 halaman. Karena itu insya Allah di kesempatan yang akan datang ya, kita akan coba untuk ulas untuk ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Afwan, jadi 8. Maksudnya 5, 6, dan 7 ya. 5, 6, dan 7. Jadi kalau untuk ayat pertama, ayat kedua, ketiga, dan keempat itu sudah tadi. Sedangkan ayat 5, 6, 7 insya Allah ya. Ini karena menghabiskan 2 halaman lebih. Tafsirnya itu luar biasa ya. Insya Allah dilanjut di edisi 2 mingguan lagi ya. Yeah. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi kalau bisa sedikit kita intisari, kita ambil intisarinya di Al-Fatihah. Ini masuk bagian dari dalam Al-Fatihah yaitu ada Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillah ini mu'alif mentarjih bahwa dia masuk dalam surat Al-Fatihah dan juga masuk dalam semua surat. Nah, untuk Bismillah sendiri, nah ini maka kita melihat dari isim ini, sebutan ini gunanya untuk apa? Apakah kita anggap sebagai lafaz atau kita anggap sebagai zat? Ya? Nah itu nanti memiliki konsekuensi tertentu. Kita tidak boleh masuk terlalu jauh untuk membahas Bismillah ini, isim ininya ya. Ini karena bahasannya udah tingkat tinggi. Nah, selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini terulang. Nanti itu Ar-Rahman Ar-Rahim ini terulang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya dari Rahima. Dia adalah kata mubalaghah. Kata yang maknanya lebih kuat daripada Rahima. Sedangkan Ar-Rahman ini sendiri justru lebih kuat daripada Ar-Rahim. Ya, kita bisa paham bahwa Allah ini sangat maha pengasih kepada siapapun, mukmin, non-mukmin. Sedangkan Ar-Rahim, maha penyayang itu hanya kepada sayang itu hanya kepada orang beriman saja. Lalu mengenai Alhamdulillah, ini adalah sebuah pujian yang menunjukkan pengagungan, yang menunjukkan penghormatan atas segala karunia nikmat. Lalu Amin. Nah, yang penting dari Rabbil Alamin adalah Al-Alamin sendiri. Jadi Al-Alamin itu adalah sesuatu yang bisa terjangkau, segala sesuatu yang bisa diketahui, yang bisa menunjukkan adanya Sang Pencipta. Itulah. Nah ditambahkan ya dengan nun itu supaya masuk segala yang berakal ke dalam alamin tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang kembali karena itu tadi ada alasan. Wabil khusus kita menghadapi ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah inilah yang bisa kita intisarikan dari ayat 1, 2, 3, dan 4.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Yan atas pemaparan materinya. Subhanallah Ustadz ya, ini kan baru pertama ya saya mendengarkan kajian tafsir secara nukil dari kitab. Ternyata banyak sekali kemudian fadilah yang bisa diambil seperti itu. Bahkan untuk menjelaskan bismillah aja tadi mungkin kalau bisa dibahas lebih lanjut bisa satu buku sendiri mungkin ya. Saking luasnya pembahasan tentang ayat tersebut. Jadi mungkin karena keterbatasan kita sebagai orang awam ketika membaca Al-Quran tuh ya dapatnya juga terbatas seperti itu. Tapi bagi penulis buku ini, Imam Al-Badawi, ketika membaca Al-Quran mungkin banyak sekali saja fadilah-fadilah yang bisa diambil seperti itu. Maka kepada ikhwan filah yang masih hadir di Zoom ini, barangkali ada yang mau diminta penjelasan lebih lanjut tentang materi yang tadi dijelaskan oleh Al-Mukarram Sadian, maka dipersilakan untuk langsung saja bertanya seperti itu. Tafadhol, maka.